Hello, welcome back again to my channel Ririn Fajrin Nur Rasyadi. Di video aku kali ini, aku mau bahas cara aku lepas krim RH. Setelah lepas dari krim RH, beberapa jerawat aku yang muncul itu disebabkan oleh aku nyoba-nyoba skincare lain yang ternyata nggak cocok sama aku. Jadi muncul deh beberapa jerawat. Nah yang ini. Tapi sekarang tinggal bekasnya aja. Cuma memang di antara yang tadi aku tunjukin, ini tuh ada yang disebabkan karena aku lagi dapet waktu itu gitu. Nah sekarang tuh bekasnya belum hilang gitu loh. Jadi ya ada PR gitu lah buat ngehilangin bekasnya gitu sekarang. Lagi kenapa aku lepas dari krim RH, padahal udah hampir 9 bulan lebih aku pakai krim RH, dan memang krim RH itu ampuh banget buat ngilangin jerawat-jerawat aku yang awalnya itu tampilannya seperti ini. Nah menjadi nggak ada jerawatnya gitu. Berikut alasan aku lepas krim RH. Yang pertama, aku nggak mau ketergantungan krim dokter dalam jangka lama. Sebenarnya sih nggak masalah ya, tergantung personalnya masing-masing, tergantung individunya masing-masing. Tapi kalau buat aku pribadi, ketika aku ketergantungan sama krim dokter dan aku harus konsul misalkan 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, kayaknya agak capek aja gitu. Jadi better aku research sendiri, terus research ulang lagi skincare apa yang cocok sama aku gitu. Toh juga tujuan utama aku ngehilangin jerawat aku itu udah selesai kan. Tinggal sekarang caranya gimana nih supaya aku menghilangkan bekas-bekas jerawat aku yang hitam sama yang merah-merah kayak gini. Aku nggak tahu sih kalau krim yang aku pakai ini mengandung krim steroid atau enggak, tapi memang beberapa krim dokter itu ada. Ya sebenarnya tergantung ke setiap orangnya masing-masing gitu kan, oke atau enggak sama krim steroid. Cuma yang aku baca di jurnal, nanti aku cantumin jurnalnya, kalau dampak dari penggunaan krim steroid jangka panjang ini nggak bagus juga. Yang kedua, karena wajah aku jadi lebih berminyak. Emang sih jerawatnya hilang gitu dan nggak muncul lagi waktu itu selama penggunaan krim RH, tapi jadi kayak lebih berminyak, keling, bleketek gitu loh mukanya. Waktu itu klaim dari dokternya, dari penggunaan toner RH3, produknya nanti aku cantumin di sini, kalau dari produk tersebut bisa mengurangi minyakan di muka aku gitu. Jadi kayak menyeimbangkan pH-nya gitu, dan gak berlebihan gitu loh minyaknya. Tapi aku merasa kayak minyaknya tuh lebih banyak gitu loh. Jadi kayak ya muka aku jadi kayak jerawatnya emang udah nggak ada, tapi kayak minyakan banget gitu, keling gitu. Gimana sih kalau muka minyakan, keling, terus juga kadang kan lagi di motor ya kena sinar matahari ya, jadi nggak nyaman gitu. Ya udahlah, akhirnya aku memutuskan buat berhenti. Yang ketiga, enggak murah alias mahal. Sebenarnya ini relatif ya, tergantung seberapa parahnya wajah kamu dan seberapa banyaknya treatment yang kamu ambil di RH. Tapi kalau aku biasanya sebulan itu habis 700.000, itu udah konsul sama krim, itu belum treatment. Kalau treatment kayak laser dan lain-lain, aku bisa habis 1, sekian, bahkan waktu itu pernah habis 2 jutaan. Tapi ini balik lagi ke setiap individunya mau ngambil treatment itu atau enggak. Kalau aku waktu itu ngambil karena ya dokternya sih nggak menyuruh gitu atau nggak memaksa ya buat aku ngambil treatment atau enggak, tapi dia tuh lebih ke suggestion aja, kayak oh kalau mau cepet hilang yang bekas merah-merahnya ini di laser ini gitu. Aku lupa deh ada beberapa jenis laser gitu. Nanti aku cantumin dia di description di sini. Dan semuanya itu nggak murah gitu. Jadi ya lumayan kalau misalkan 2 bulan
Aku kan waktu itu terakhir konsulnya udah 2 bulan sekali ya, nggak setiap bulan. Jadi kalau 2 bulan sekali, kalau misalkan sama treatment aku bisa habis 1,5 atau 2 jutaan gitu, dan itu buat aku bukan nominal yang sedikit gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai RH terus tanpa treatment aja, itu it's okay aja kok, sebenarnya nggak masalah. Temen aku juga ada pengguna RH juga, dia tiap 2 bulan sekali konsul ke dokter tanpa treatment apapun, meskipun si dokternya ngasih saran ke dia gitu buat ambil treatment ini, ambil treatment itu, tapi temen aku ini nggak ngambil dan nggak mau, apalagi facial atau laser kayak gitu-gitu dia nggak mau. Dia cuma krimnya doang sama konsul, udah gitu aja ya, itu nggak masalah gitu, dan nggak diwajibkan juga di RH-nya. Tapi kalau kalian udah banyak banget gitu jerawatnya kayak waktu aku dulu, ya udah nggak apa-apa ke RH aja gitu. Dan kalau budget kalian memenuhi, ya udah nggak ada masalah kan, berarti gitu kan, nggak ada yang harus dipikirin lagi. Apalagi kalau misalkan memang budgetnya memenuhi buat ngambil treatment, ya udah oke aja. Atau kalau mau kayak aku juga nggak masalah, misalkan jerawatnya udah banyak banget gitu, terus yang penting jerawatnya hilang aja nih dulu gitu kan, ya udah gitu. Sebenarnya sih RH juga bisa aja ngilangin, menghilangkan bekas-bekas jerawatnya ini, cuma dokternya sendiri bilang ke aku butuh waktu lama dan gak sebentar, jadi ya udah sabar aja kalau pakai RH gitu, kata dokternya sendiri loh ya ke aku. Nah, paling untuk bekas-bekas jerawat yang kemerahan, kehitaman, itu nggak cuma pakai krim doang, jadi harus treatment gitu, harus laser. Terus harus rajin facial juga. Nah, kalau misalkan kamu udah pakai RH terus jerawatnya udah hilang kayak aku kayak gini, terus bingung mau lepas, maju mundur, atau masih kepikiran gitu kan jerawatnya bakal muncul lagi atau enggak, aku sempet sih waktu itu kayak 1 bulan gitu loh mikirin, gue lepas RH atau enggak ya, gue takut jerawat gue muncul lagi kayak gitu-gitu. Tapi ya udah, akhirnya aku lepas RH karena lagi work from home juga, jadi nggak terlalu banyak kegiatan di luar, jadi aku bisa fokus kayak memperbaiki skincare aku gitu loh, dan lepasnya pelan-pelan. Ingat ya, lepasnya pelan-pelan, jangan sekaligus. Maksudnya pelan-pelan di sini adalah misalkan nih hari ini kamu masih pakai krim RH gitu kan, masih lengkap, masih krim malam, krim pagi, masih face washnya juga, terus tiba-tiba skincare baru yang udah kamu pesen datang gitu kan, pengirimannya udah datang, udah tiba di rumah kamu, terus besoknya langsung kamu ganti semua. No, itu salah banget. Aku pernah pengalaman kayak gini di dokter aku yang sebelumnya ya, bukan yang RH, dan itu aku jadi breakout. Terus kayak gimana yang betul supaya lepas krim RH nggak jerawatan, nggak muncul jerawat lagi? Sebenarnya sih paling efek lepas dari krim RH itu nggak langsung bikin kamu jerawatan gitu aja kalau kamu pola hidupnya sehat gitu, atau kamu nggak langsung atau nggak sembarangan pakai skincare yang belum tentu cocok di kamu tanpa kamu riset dulu. Efek yang aku rasain waktu itu, kulit aku kering itu doang, terus sama dia tuh kayak ngelupas gitu loh. Ini udah pernah aku ceritain sih di video pertama kali aku bikin YouTube. Nah, caranya kalian bisa pelan-pelan seperti itu. Jadi misalkan aku waktu itu krim malam kan ada 3 buat layering kan, misalkan AMG, terus ada RH6, nah sama toner juga pakai. Waktu itu aku coba pakai 2 krim dulu, jadi RH tonernya nggak aku pakai, terus nanti besoknya aku coba 1 krim dulu kayak gitu. Nah, terus besoknya lagi aku kurangin di skincare yang morningnya, di RH yang morning, yang krim RH yang morning gitu kan. Nah, terus ya udah, misalkan aku di yang morningnya aku ada 2 nih, ada misal toner sama krim, aku udah lupa soalnya aku udah nggak pakai udah lama. Misalkan krim yang satunya lagi, nah aku cuma pakai tonernya doang gitu, dan aku nggak pakai krimnya.
Kebetulan aku kan lagi WFH, jadi ya aman-aman aja gitu, nggak kena sinar matahari secara langsung. Kalaupun keluar juga aku paling nggak lama-lama banget gitu. Sampai aku waktu itu pada akhirnya aku cuma pakai face washnya doang, dan aku nggak pakai krim apapun, nggak pakai pelembab apapun, nggak pakai ya pokoknya belum nyoba-nyoba skincare yang lainnya juga. Jadi cuma face washnya yang ACSBP itu doang, pakai itu doang tiap hari selama hampir 2 minggu, dan itu membuat kulit aku kering yang tadi aku bilang, dan ngelotek apa ya ngelotek, ngelupas gitu loh. Ngelupasnya tuh bener-bener kasar kayak di sini, terus di sini pokoknya kayak kulitnya tuh bersisik gitu ya. Makanya aku nggak saranin kalian konsumsi itu tanpa krim RH lainnya gitu, karena itu nggak bagus sih kalau cuma kalau buat face wash sehari-hari gitu. Tapi kalau buat scrub atau exfoliate ya bagus-bagus aja sih. Nah, tadi kan aku bilang kalau aku pakai face washnya doang tuh waktu terakhir 2 mingguan gitu, dan gak bagus kan di kulit aku karena bikin kering, bikin bersisik, bikin ngelotek, bikin ngelupas kulitnya gitu kan karena pakai tiap hari. Terus aku beralih ke gentle face wash. Aku paling bisa kasih tahu itu dulu. Tapi emang cocok sih di aku. Itu pertama kali pindah dari face washnya CSBP RH, aku pakai Cetaphil yang khusus oily. Kalian tau lah pastinya, cuma oke sih sebenarnya nggak ada masalah gitu di kulit aku, tapi kayak wanginya itu kayak terlalu wangi banget gitu. Terus kayak aku jadi kayak ya nggak suka aja, kayak terlalu strong gitu loh wanginya. Pas aku pakai Cetaphil yang khusus oily kan wanginya terlalu strong, terus aku pindah ke yang gentle cleansernya. Ya nggak ada masalah sih, di aku cocok banget, Cetaphil itu cocok banget. Tapi aku ngeliat ingredientsnya nggak terlalu suka gitu ya. Aku agak worry aja kalau dipakai kelamaan. Tapi banyak sih sebenarnya review-review Cetaphil yang gentle cleanser, dan nggak ada yang masalah pakai itu, dan cocok-cocok aja, bagus-bagus aja. Nah, aku waktu itu pertama kali beli Cetaphil yang oily, sebenarnya ukurannya lebih besar dari ini, kalau nggak salah 250 ml, yaitu udah habis, terus udah aku buang juga. Nah, terus aku mau coba yang ini kan, Cetaphil Gentle Skin Cleansernya. Ini sebenarnya belum habis, ini yang ukuran travel, ini juga masih ada setengah lagi nih, ya seperempat gitu deh, nggak nyampe setengah. Nah, terus di sini ingredientsnya yang nggak aku suka, ini ada SLS. Kalian kalau mau tahu lebih details buat SLS itu apa, cari deh di internet, nanti kalian juga bakalan tahu. Nah, di sini ada ingredientsnya, ada water, cetyl alcohol, propylene glycol, sodium lauryl sulfate. Jadi sodium lauryl sulfate itu ada di urutan ketiga, keempat ya, ada di keempat urutannya. Terus ada sterile alcohol, metil paraben, ada parabennya, ada propyl paraben, ada butyl paraben. Kayaknya kalau paraben nggak terlalu ngefek-ngefek banget sih di aku, tapi ini bagus sih sebenarnya, bagus banget di aku. Tapi aku kurang suka karena ada SLS-nya sama alkohol, cetyl alkohol itu di urutan kedua. Mungkin kalau kalian yang nggak ada masalah sama atau nggak concern sama ingredients tersebut, ya tetap aja bisa pakai Cetaphil buat pilihan beralih setelah dari RH. Sayang banget ini aku masih ada yang walaupun kecil kayak gini, aku paling pakai buat cuci tangan gitu kan ya, karena Cetaphil ada SLS-nya dan aku khawatir soal itu, jadi ya aku lepas dulu. Semoga Cetaphil nanti bisa mengurangi ingredients satu itu, SLS, jadi aku bisa balik lagi ke Cetaphil, padahal bagus banget loh. Dari Cetaphil, aku kan waktu itu Cetaphil aku pakai sekitar 2 mingguan. Terus aku mulai menyadari tuh soal SLS, karena aku bilang riset gitu. Aku pakai Derma 365 yang ini. Nah, yang ini
Ini aku pakai baru sekitar 2 mingguan sih, 2 minggu lebih gitulah, dan masih oke-oke aja sih, masih fine-fine aja. Semoga nanti kedepannya nggak ada masalah sih. Terus setelah dari RH, selain face wash yang harus aku ganti, aku juga kan perlu pelembabnya, sunscreennya. Nah ini aku masih mencari-cari banget. Aku waktu itu sempet pakai Skin Aqua yang SPF 30, yang ini. Nah ini nggak cocok di aku nggak tahu deh, mungkin karena aku lagi nggak pola hidupnya lagi nggak sehat ya, makanannya lagi nggak sehat gitu. Tapi ini nggak cocok di aku. Pas aku pakai ini sekitar semingguan gitulah, seminggu lebih, itu muncul jerawat-jerawat aku yang ini, terus yang bekas di sini. Nih bekas di sini itu muncul jerawat aku pas banget lagi pakai ini ya kan. Setupnya kan udah cocok ya, terus pelembab aku pas banget jerawat aku muncul pas aku pakai ini, ya berarti kemungkinan besar sekitar 60% jerawat aku disebabkan oleh ini. Mungkin 40%-nya disebabkan sama pola hidup aku yang gak sehat, makan makanan aku yang masih sembarangan, jadinya jerawatnya masih muncul gitu aja. Terus akhirnya aku berhenti pakai ini. Padahal aku ngeliat teman-teman aku, ngeliat beauty vlogger itu cocok pakai ini, katanya bagus gitu kan. Yang SPF 50-nya juga sih infonya bagus, tapi ini nggak aku pakai lagi karena aku takut jerawatnya muncul lagi. Tapi memang tetap harus research dan research lagi. Barangkali ini di aku nggak cocok, tapi di kalian cocok, siapa tahu kan. Setelah lepas dari krim dokter RH, terus aku nggak konsul-konsul lagi sama dokternya, aku tetap punya kiblat skincare aku kok. Aku yang pertama, aku tetap konsul di Halodoc, jadi kayak 2 minggu sekali gitu, tapi kan lebih murah ya, 25.000, harganya lebih sopan lah, nggak nguras-nguras kantong banget. Pas lagi galau-galaunya maju mundur lepas krim RH, bingung mau pakai skincare apa, aku punya kiblat beauty vlogger. Dia juga dokter gigi, tapi dia itu sangat bisa di dunia perskincarean, dan dia juga punya banyak problem soal jerawat, tapi sekarang udah bersih banget jerawatnya. Nanti alamat YouTube-nya, maksudnya link YouTube nanti aku cantumin di description box sama di sini. Nanti kalian bisa kepoin juga deh soal IG-nya, namanya Dokter Gigi Kapuspi. Segitu aja video aku kali ini. Kalau misalkan kalian pengen diskusi, kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyain, boleh kok komen, terus nanti aku bales, oke? Jangan lupa juga like kalau kalian emang suka sama videonya dan terasa kebantu banget. Tapi kalau misalkan kalian gak suka dan apaan sih di video gitu kan, atau apaan sih nih channel YouTube gitu, ya nggak apa-apa, dislike juga. Kalau misalkan kalian mau kasih aku advice buat kak videonya terlalu cepet nih ngomongnya, atau videonya nggak jelas deh, atau videonya gimana ya kalian boleh komen deh. Nanti aku berusaha untuk memperbaiki di next video aku. Mungkin next videonya bakal aku review deh soal-soal skincare aku yang baru apa aja, tapi kurang lebih ya sama sih sama Kapuspi.